Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin wa hin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wala aqalla min dhalik wa aslih lana sya'nana kullahu fatiras samawati wal ard anta waliyyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa ba'du. Yang kami hormati dan ta'zimi sahibul majlis, sahibul istiqamah, Mudir Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidi Murabbi Ruhi Buya Yahya Zainal Ma'arif, yang insyaallah sama-sama kita sayangi dan cintai serta selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, hidup berkah dan panjang umur yang penuh dengan ibadah serta selalu istiqomah dalam menebarkan serta menyebarkan dakwah Islam, menyampaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, serta barokahnya selalu mengalir kepada kita semua dalam tiap waktu dan kesempatan kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga seluruh Dewan Kemakmuran Masjid DKM Masjid Al-Mustaqim Wurru yang saya banggakan, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para rekan-rekan hadrah Bahjatul Mustafa ya, iya, sama rekan-rekan yang lain, kru dari majelis ini yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para majelis, para hadirin, para bapak dan ibu serta anak-anak yang dibawa, yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kami sapa para pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radioku Network yang insyaallah pada kesempatan kali ini masih istiqomah dalam mendengarkan setiap rutinitas positif insyaallah yang diberikan oleh Al-Bahjah TV dan Radioku. Pertama, marilah kita mengoptimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai fitrahnya kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala digariskan sebagai makhluk khalifah Allah di muka bumi untuk memakmurkan kehidupan hingga akhir kiamat nanti, dari generasi ke generasi. Dengan seperti itu berarti Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita dari yang sebelumnya tidak ada, yang kata ulama merupakan sebagian nikmat besar yang 4, ada yang mengatakan 5, dari tidak ada menjadi ada.
Seperti halnya adanya kita di muka bumi ini merupakan nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dari asalnya kita tidak ada menjadi ada. Ketika kita sudah ada terlahir ke muka bumi, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan begitu saja, melainkan melengkapinya dengan segala organ tubuh lengkap dan fasilitasnya. Ini nikmat lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala yang lagi-lagi kita harus mensyukurinya tanpa kita sadari bahwa rasa syukur yang dapat kita panjatkan merupakan nikmat lain lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat bertubi-tubi, nikmat di atas nikmat, sehingga setiap kali kita bersyukur itu merupakan nikmat baru dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri lagi. Jadi kita diadakan ke muka bumi, dilengkapi dengan segala fasilitas untuk menjalani hidup agar kehidupan kita tentram. Semua kebutuhan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Kalau kita pikir-pikir Bu ya, kita bangun pagi jarang kita minta, ya Allah pagi ini saya minta sesuap nasi. Tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat karimnya, dengan sifat rahmahnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kita bahkan lebih dari sekedar sesuap nasi. Nanti siang seperti itu juga, tanpa kita minta, ya Allah sudah nyampe waktunya makan siang, tidak. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan agar bagaimana? Agar kita bertahan hidup. Karena semua makhluk yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya. Hanya untuk sekedar bertahan hidup sudah ada. Untuk lebih dari itu Bu, kita harus berjuang, bekerja. Jadi jangan malas-malas dengan berdalih firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang artinya sudah saya singgung barusan, semua makhluk yang ada di muka bumi telah Allah cukupkan tanggung rezekinya. Ya udah kalau seperti itu kita tidak usah kerja, tidur saja. Tidak, itu hanya sekedar rezeki untuk bertahan hidup. Adapun untuk keberlangsungan yang lebih sempurna, kita dituntut untuk bekerja. Jadi ini merupakan sebuah kenikmatan besar yang telah kita terima mulai dari kita pertama kali ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ditiupkan di rahim ibu sampai akhirnya terlahir lengkap dengan semua fasilitas. Tidak cukup sampai di situ. Kehidupan kita diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan nanti di akhirat yang senang abadi. Kehidupan kita di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala telah dihidayahkan untuk kita menuju kehidupan surga. Alhamdulillah. Kehidupan apa itu? Bekal iman dan Islam. Dua nikmat besar lagi. Iman dan Islam yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dihiasi dengan keihsanan. Seperti apa ihsan? Tuntunan kita ngaji seperti ini agar kita dapat merasakan fungsi dan nikmat dari iman dan Islam tersebut dihiasi dengan keihsanan. Jadi iman dan Islam yang sudah dibekalkan oleh Allah, ditumbuhkan dan dipertahankan dalam keyakinan kita, dalam hati kita, agar tidak hanya cukup sekedar iman dan Islam tidak berkembang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ihsan sebagai hiasan. Bagaimana kita menjalankan ibadah, bagaimana kita mempertahankan akidah dihiasi dengan ihsan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam ihsan digambarkan, digariskan bahwa ihsan itu bagaimana kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam semua lini kehidupan kita seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang demikian tidak bisa, maka kita merasa bahwa setiap gerak-gerik kita dan ibadah kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat lain lagi.
Tidak cukup sekedar sampai di situ nikmat Allah, sekalipun orang sudah iman, sudah Islam, sudah dihiasi dengan keihsanan, akan tapi tidak ada kesempatan dan kesehatan, tidak akan maksimal. Pada kesempatan kali ini, para bapak, para ibu, Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan kenikmatannya, memberikannya kepada kita, yaitu berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga kita dalam kesempatan yang baik ini dengan tanpa kekurangan suatu apapun dapat bermujalasah bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kenapa nikmat sehat dan sempat ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin bapak dan ibu sudah sering dengar ini, menyampaikan bahwa ada dua nikmat besar Allah yang diberikan kepada kita manusia, dan acap kali kita, seringkali manusia lalai dan tertipu oleh dua nikmat besar tersebut. Nikmat apakah itu? Rasulullah meneruskan, as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Jadi kata Rasulullah, ni'matani azimatani katsirun minan nasi maghbunun fihima, atau maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kalau kita pikir-pikir lagi, memang nikmat yang cukup besar, sehat dan sempat. Karena banyak dari kita para bapak, para ibu yang alhamdulillah sehat tapi kadang tidak sempat. Jadi kesehatan ada, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang dari saking sehatnya tidak tidur semalaman di rumah, begadang, bekerja, main, ngegame, jalan-jalan, apalagi seperti malam ini, malam Minggu yang alhamdulillah disirami rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan. Muda-mudinya agak gelisah kalau seperti ini. Tua-tuanya alhamdulillah orang tua tidak gelisah, Bu ya. Orang tua tidak gelisah alhamdulillah, jalanan tidak terlalu ramai. Anak tidak terlalu memaksa untuk keluar malam Minggu, Bu ya. Jadi yang sehat alhamdulillah, tapi apakah semua yang sehat itu sempat? Belum tentu. Makanya oleh Rasulullah dua nikmat ini digabung, sehat, sempat. Sekali lagi, banyak yang sehat tapi tidak sempat. Sebaliknya, banyak orang yang mencari kesempatan untuk berbuat baik, hadir ke majelis, mengerjakan rutinitas dan lain sebagainya, tapi kesehatan terganggu. Ketika kesempatan dicari tapi kesehatan tidak ada, maka juga tidak optimal. Maka di kesempatan pembuka ini, marilah kita renungi dua nikmat ini, nikmat sehat dan sempat yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama-sama kita rasakan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jika ada yang merasa masih ada yang kurang, itu hal lumrah, biasa. Karena kaidahnya idza tamal amruh badan naksubihi. Ketika sesuatu sudah sempurna, maka tanpa kekurangan. Kita sudah sehat, sudah sempat, akan ada kekurangan yang dapat kita rasakan. Berarti ketika kaidah ini kita fahami secara terbalik, jika suatu kenikmatan masih belum tanpa kekurangan, berarti masih belum sempurna. Berarti para bapak, para ibu, jika mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan diketahui kekurangannya, berarti kenikmatan tersebut sudah sempurna. Ibarat ibu sudah masak sempurna, ternyata ketika dimakan ada yang kurang, berarti semua itu sudah sempurna. Kalau masih belum ketahuan apa yang kurang, masih belum sempurna. Jadi idza tammal amru badan naksubihi. Jika sesuatu sudah sempurna, maka kekurangan akan tanpa. Jadi seperti kesehatan dan kesempatan yang sudah ada kali ini merupakan nikmat besar ketika kita merasa sayang hujan misalnya. Ini sebetulnya bukan sebuah kesayangan, hujan ini merupakan penyempurna dari nikmat sehat dan sempat yang kita miliki.
Selanjutnya akan kita bawa kemana dua nikmat sehat dan sempat ini? Sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kathirun minan nas maghbunun fihima, ketipu. Kebanyakan dari manusia ketipu, lengah dan lalai dalam menjalankan dan menikmati serta mensyukuri dua nikmat ini. Ketipunya seperti apa? Orang banyak merasakan bahwa kesehatan yang ia miliki serasa begitu sempurna dan berharga ketika sudah tidak ada. Kalau sudah tidak sehat, Bu, baru merasa. Ketika sudah sibuk, baru kesempatan yang pernah ia miliki itu merasa. Ini santri teman-teman ini nanti kalau pulang, dia akan merasa betapa nikmat kesempatan yang banyak oleh Allah SWT diberikan waktu di pesantren untuk mengkaji kitab, untuk bermusyawarah dengan teman-teman yang sekarang masih belum dirasakan. Nanti ketika sudah pulang sibuk dengan suami, sibuk dengan istri, sibuk dengan kebutuhan tetangga, sibuk dengan undangan masyarakat dan sebagainya, sehingga tidak ada kesempatan untuk memperdalam kitab lagi, tidak ada kesempatan untuk ngaji lagi, nanti baru kerasa ternyata kesempatan yang saya miliki di pesantren dulu itu merupakan nikmat besar. Sehingga anak-anak muda mengatakan sesuatu akan sangat kerasa berharga jika sudah tiada. Seperti itu, Bu, ya. Jadi kalau sudah tidak ada baru kita merasa. Agar kita merasa sebelum hal itu tidak ada, para ulama berdoa. Seperti apa doanya? Doanya Allahumma arifna ni'amaka bidawamiha fina la bizawaliha anna. Itu doa daripada ulama. Allahumma arifna, ya Allah, beritahukanlah kami. Allahumma arifna ni'amaka, nikmat-nikmatmu, bidawamiha fina, dengan ketetapan nikmat tersebut dalam diri kami, la bizawaliha anna, bukan dengan cara hilangnya nikmat tersebut dari diri kami. Itu doa daripada ulama. Jadi agar tidak merasa kecolongan ketika sudah tidak ada, maka diminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat sehat dan sempat yang kita miliki dapat bertahan dan berkembang. Dengan cara bagaimana? Diminta disyukuri. Karena sudah merupakan janji Allah ketika nikmat disyukuri, nikmat apapun itu, apalagi nikmat sehat dan sempat yang hal itu merupakan nikmat besar, akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan dan kesempatan akan ditambahkan, dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya sekalipun secara kuantitas, secara jumlah tidak bertambah, kualitas bertambah, berkah. Ini sebetulnya hanya sekedar muqaddimah karena waktunya terbatas. Sebetulnya lebih dari pembahasan ini timbul pertanyaan besar yang akan saya berikan kepada para hadirin Bapak Ibu undangan sekalian. Apa maksudnya? Kesehatan dan kesempatan ini akan kita gunakan untuk apa? Gitu maksudnya. Akan kita gunakan untuk apa? Termasuk diantaranya sekarang digunakan untuk hadir ke majelis zikir dan majelis taklim, majelis tausiah. Kalau kita tanya lagi, mengapa? Kenapa kita harus hadir ke majelis taklim, hadir ke majelis zikir, hadir ke majelis seperti ini? Jawabannya yang jelas bukan hanya sekedar rutinitas, keistiqomahan, atau meluangkan waktu senggang, atau karena tidak ada kerjaan. Bukan. Jawabannya minimal ada 3 secara singkat. Pertama, hal ini memenuhi semua kebutuhan organ tubuh kita. Karena kita manusia memiliki 3 unsur dalam tubuh kita. Pertama, jasad dan anggota kita. Jasad dan anggota kita ini membutuhkan suplai makanan untuk bisa bertahan hidup. Makan, minum, sudah kewajiban, kita tidak diminta, sudah kita berikan sehari 3 kali. Selanjutnya yang kedua, kita mempunyai pikiran. Pikiran kita juga membutuhkan suplai makanan. Apa makanan pikiran kita? Yaitu belajar dan berpikir. Ketika sudah kita tidak belajar, tidak berpikir, akan mati otak kita, tidak sehat. Ada organ tubuh yang lebih dalam lagi, unsur yang ketiga, yaitu qalb, hati dan nurani kita. Sama, membutuhkan ghidha, makanan. Apa ghidhanya kata ulama? Wa ghidha'uha adalah zikir, hikmah dan tausiah.
Jadi kita hadir ke sini ini bukan hanya sekedar sekali lagi rutinitas, melainkan untuk memenuhi makanan hati kita. Karena hati kita dalam 24 jam, bahkan dalam seminggu, sebulan, setahun harus selalu mendapatkan suplai makanan. Apa makanan hati? Makanan hati adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siraman hikmah, mendapatkan mau'idhah daripada alim dan para ulama yang insya Allah sebentar lagi akan kita terima dari guru kita semua, Buya Yahya. Selanjutnya para bapak, para ibu, ini jawaban 3 dilengkapi dengan jawaban yang keempat. Ini tidak ada lain juga melainkan sebagai tuntunan dan contoh yang baik untuk generasi kita. Jadi para bapak, para ibu hadir ke sini, niatkan ini agar menjadi contoh yang baik bagi anak saya. Biar malam minggu tidak hanya keluyuran di luar, apalagi sekarang momennya itu momen 25 Desember Bu ya. Yang hal itu sebetulnya bukan hari kita, tapi banyak dari kita sudah termasuk tertarik ke sana. Ini sebetulnya hari kita. Jadi PHBI, peringatan Hari Besar Islam itu banyak, akan tapi banyak dari generasi kita yang tidak sadar. Akhirnya karena waktu sudah nyampe, sedikit dari saya mungkin untuk saya Al-Fakir pribadi, selebihnya untuk para pendengar, para pemirsa dan para teman-teman. Akhiron, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barakah, hujatan lana la alaina fid dini wa dunya wal akhirah. Akhiron, wa in tajid aiban fasuddal khalala wa jallaman la aiba fihi wa ala ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.